Ya, untuk analisis menggunakan Smart PLS, jadi yang pertama kita lakukan adalah persiapan data terlebih dahulu. Dan nanti datanya ini kita harus rubah dulu ke format CSV ya. Kemudian setelah dirubah menjadi format CSV nanti bisa kita masukkan ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, untuk membuat format CSV caranya seperti ini. Ini kita copy dulu ya, seperti ini. Nah, kita copy. Ini kita copy ya, kita buat file baru. Kita paste seperti ini. Kemudian kita hapus kuesionernya ini karena tidak digunakan. Lalu kita save. Klik file, save as. Nah, kemudian kita beri nama di sini ya. Kita bisa ganti CSV. Kemudian save as type, kita pilih di sini CSV UTF-8 yang ini ya. Nah, seperti ini lalu kita save. Karena saya sudah buat, nanti kita gunakan file CSV yang ini saja. Oke, seperti itu untuk cara membuat file CSV-nya. Setelah file CSV-nya terbentuk, kita buka aplikasi Smart PLS. Dan di sini saya menggunakan versi 4 ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik New Project. Kita beri nama di sini sebagai bebas ya. Kita tulis saja contoh seperti ini. Create. Lalu import data file. Nah, ini kita masukkan CSV yang sudah kita buat tadi ya. Kita klik. Nah, ini ya. Lalu klik open. Lalu kita klik import. Nah, ini tandanya data sudah masuk ke dalam aplikasi Smart PLS. Nah, di sini sudah ada keterangannya ya. Di sini ada 37 indikator ya, termasuk dengan nomornya. Kemudian sampelnya ada 142. Nah, seperti ini ya. Oke, ini kita bisa back lalu create model. Nah, ini ya model tab, kita ganti ke PLSM, kemudian model name kita tulis aja sebagai model 1. Nah, seperti ini ya. Save. Selanjutnya adalah kita masukkan indikator ini sesuai dengan variabelnya ya. Oke, kita masukkannya seperti ini. Jadi X1.1 ya. Kita klik dulu, tekan shift, lalu X1.9 kita klik. Nah, lalu kita tarik, kita drag seperti ini ya. Enter. Nah, seperti itu ya. Jadi kita masukkan dulu, nanti diberi nama. Oke, jadi untuk pengujian PLS itu yang dicari adalah model terbaik ya. Jadi bukan model minimal. Jadi sebisa mungkin modelnya itu clean. Ya, jadi tidak menggunakan nilai toleransi ya, karena modelnya ini memang memungkinkan memperoleh hasil yang terbaik ya. Nah, tapi jika tidak memungkinkan, kita baru menggunakan nilai minimal seperti itu. Jadi nilai minimal itu sebagai inilah salah satu jalan terakhir ya. Kalau misalkan modelnya sudah tidak bisa dieliminasi lagi. Oke, seperti ini. Lalu kita hubungkan dengan menu connect. Nah, ini dihubungkan sesuai dengan hipotesisnya. Save. Lalu kita beri nama dulu ya. Nah, untuk memberi namanya tinggal double klik. Nah, seperti ini ya. Ya, hapus. Kita copy dari sini supaya cepat. Seperti ini ya, apply. Oke. Nah, setelah seperti ini kita save, lalu kita bisa lakukan analisis. Jadi yang pertama dilakukan di sini adalah PLS algorithm. Nah, ini ya yang ditanyakan kemarin. PLS algorithm 1. Jadi yang satu ini merupakan data penuh ya. Dari data penuh ini nanti dieliminasi yang tidak lolos ya. Nanti setelah dieliminasi nanti akan masuk ke model 2 seperti ini. Jadi kenapa di sini ada yang 0,6 tetap dieliminasi, nanti saya jelaskan. Oke, seperti ini. Lalu kita lakukan PLS algorithm yang pertama. Caranya seperti ini, klik calculate, lalu PLS algorithm, kemudian start calculation. Nah, seperti ini ya hasilnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah menyimpan hasil analisis. Jadi ada dua cara, kita bisa simpan di dalam aplikasi Smart PLS maupun di luar dari aplikasi Smart PLS. Nah, kalau di dalam aplikasi tinggal klik ini ya, save, kita bisa beri nama sesuai dengan tahapannya. Satu, nah seperti ini ya, PLS algorithm 1, create. Nah, untuk di luar dari aplikasi Smart PLS tinggal klik ini ya, Excel, export. Nah, nanti tinggal di save saja di yang dimana kita inginkan ya, setelah diberi nama tentunya. Nah, seperti ini ya.
lalu kita klik save. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Ini adalah save file yang sudah saya buat, nanti sudah dikelompokkan sesuai dengan tahapannya seperti ini ya. Dan ini berlaku untuk semua pengujian, caranya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi PLS algorithm yang pertama dilihat adalah nilai dari ini dulu ya, outer loading terlebih dahulu. Nah, ini dia outer loading. Nah, untuk outer loading di sini masih ada yang merah ya, 0,698. Memang ini nilainya mendekati 0,7, tapi di sini dalam analisis Smart PLS itu yang dicari adalah model terbaik. Ingat sekali lagi, adalah model terbaik ya, bukan model minimum. Kalau misalkan menggunakan model minimum, ini bisa saja selesai, tapi nanti akan menjadi pertanyaan kenapa ada yang tidak valid tapi tetap dimasukkan, sementara ini masih bisa memungkinkan untuk dilakukan eliminasi. Jadi yang di bawah 0,7 bisa dimasukkan ke dalam model asalkan ini tidak bisa memenuhi ya, atau tidak bisa dilakukan eliminasi. Tapi ini kan masih bisa karena hanya satu, makanya kita eliminasi. Nah, untuk cara eliminasinya seperti ini. Jadi nanti ini kita simpan ya, kita simpan, interpretasikan seperti ini ya. Kita lihat dulu nilai AVE-nya. Nah, seperti ini ya, nilai AVE juga kemarin ditanyakan. Jadi AVE memang ini sudah memenuhi ya. Nah, tidak masalah pada AVE-nya, namun yang bermasalah di sini pada nilai outer loading-nya. Nah, ini ya. Jadi karena kita mencari model terbaik, maka Y1.5 ini tetap dieliminasi. Seperti itu ya. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, semoga bisa menjelaskan. Oke, untuk cara eliminasinya seperti ini, kita bisa back dulu. Y15 ya, yang ini. Y15 kita delete. Nah, seperti ini kita delete, kemudian kita rapikan ya. Nah, seperti ini kita rapikan. Kemudian kita save. Nah, kalau di save ini menjadi nanti adalah model 2 ya, model yang ini. Oke, seperti itu, kita run ulang. Nah, seperti ini ya, outer loading. Nah, pada model 2 ya, di sini. Nah, ini semuanya sudah lolos ya, semuanya hijau. Jadi semuanya sudah di atas 0,7. Jadi untuk nilai loading faktornya ini tidak ada masalah lagi. Kemudian kita lihat AVE-nya. Nah, ini ya, AVE-nya adalah 0,633 ya untuk ya. Jadi semuanya juga ini tidak ada yang di bawah 0,5. Jadi sampai tahap di model 2 ini seluruhnya sudah valid ya, baik secara konstruk maupun secara laten. Nah, untuk reliabilitas kita menggunakan nilai ini ya, nilai kerombak alpha, dan nilainya ini harus di atas 0,7. Di sini bisa diketahui bahwa semuanya ini sudah di atas 0,7 ya. Nah, ini nanti tinggal dilihat sendiri untuk interpretasinya seperti ini. Selanjutnya adalah HTMT. Nah, ini HTMT ini digunakan untuk menguji discriminant validity. Nah, untuk nilai HTMT ini harus di bawah 9 ya. Kita perlu dari sini discriminant validity HTMT, kita gunakan yang list ya, supaya lebih mudah untuk dibaca. Nah, ini adalah nilai HTMT-nya yang ini ya. Jadi HTMT ini harus di bawah 0,9. Ini semuanya sudah di bawah 0,9 ya, maka tidak terjadi masalah pada discriminant validity-nya. Kemudian adalah uji inner model. Yang pertama dilihat adalah nilai VIF ya. Jadi VIF ini untuk menguji apakah ada masalah multikolinearitas atau tidak. Nah, yang ini VIF, kita gunakan yang inner model list. Nah, ini ya. Jadi untuk VIF ini nilainya maksimal 5 ya. Nah, di sini semuanya masih di bawah 5, maka ini tidak terjadi masalah pada multikolinearitasnya. Kemudian adalah R square. Nah, R square ini menguji besaran pengaruh variabel independen terhadap dependen secara bersama-sama. Nah, kita peroleh dari sini nilai R square-nya. Jadi R square ini menunjukkan seperti ini ya. Nah, contoh seperti ini, variabel Y. Jadi Y nilai R square-nya adalah 0,612, atau kalau dibaca di sini sebagai 61,2% ya. Jadi nilai ini menunjukkan besaran pengaruh variabel X1, X2, dan Z itu sebesar
61,2% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Nanti bisa dilihat sendiri ya untuk interpretasinya. Kemudian adalah effect size atau F square. Nah, ini sama dengan R, namun di sini secara individu ya. Jadi X ke Y, X ke Z, dan seterusnya seperti itu. Kita peroleh nilainya dari sini. Nah, ini ya F square, kita gunakan yang list. Nah, ini adalah nilai dari F square-nya. Nah, untuk F square ini nanti nilai ini ya diperoleh dari sini, kemudian kita bandingkan dengan kriteria ini dan diperoleh besaran pengaruhnya ya. Nah, ini ada yang kecil, sedang, dan seterusnya, nanti tinggal dilihat saja. Selanjutnya adalah predictive relevance atau Q kuadrat. Nah, caranya seperti ini, calculate, kemudian kita pilih ini ya, blindfolding ya, yang ini, start calculation. Nah, kita lihat di sini construct cross validated redundancy. Nah, ini adalah nilai dari blindfoldingnya ya. Nah, blindfolding ini nilainya harus di atas 0 ya. Ketika sudah di atas 0, maka model untuk penelitian ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai dari hipotesis. Nah, kemudian untuk PLS predict ya. Nah, ini PLS predict atau Q kuadrat predict atau Q square predict. Nah, ini merupakan model terbaru ya untuk analisis terbaru. Jadi untuk Smart PLS yang versi-versi akhir ya, atau yang versi yang terbaru itu tidak ada nilai dari bootstrapping ya, yang ini. Jadi yang digunakan nilai ini. Nah, untuk PLS predict caranya seperti ini. Calculate. Kemudian kita pilih ini ya, PLS predict. Lalu start calculation. Nah, kita gunakan yang ini ya. Nah, ini PLS predict LV summary. Nah, ini ya. Jadi ini cara membacanya sama ya dengan R, sama dengan ini, sama dengan Q kuadrat. Jadi nilainya ini harus di atas 0. Nah, ini ya. Kalau misalkan sudah di atas 0 berarti modelnya ini bisa digunakan untuk memprediksi nilai dari hipotesis. Seperti itu. Selanjutnya adalah bootstrapping. Nah, bootstrapping ini menguji hipotesis. Nah, seperti ini ya. Jadi ada dua nilai yang kita perhatikan, yaitu original sample dan nilai p-value. Original sample ini menunjukkan apakah pengaruhnya itu positif atau negatif, kemudian p-value apakah pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Untuk caranya seperti ini, calculate, bootstrapping, start calculation. Nah, ini adalah hasil analisisnya ya. Nah, untuk pengujian pengaruh langsung kita peroleh dari sini nilainya 4 koefisien ya, yang ini. Nah, original sampel di sini semuanya positif. Kemudian untuk pengujian hipotesis ya atau pengaruhnya pada X1 ke Y ini 0,306. Nah, ini lebih besar dari 0,05, maka pengaruhnya itu tidak signifikan, maka hipotesisnya ditolak ya. Jadi H1 itu ditolak. Kemudian untuk H2 nilainya positif ya, original sampelnya, kemudian p-value-nya 0,026. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka hipotesisnya diterima. Kemudian untuk pengaruh tidak langsung ya atau pengaruh mediasi kita peroleh dari sini specific indirect effect. Nah, di sini sama ya cara membacanya. Di sini kita menguji apakah variabel Z itu mampu memediasi pengaruh antara X dan Y. Nah, di sini semuanya positif ya. Nah, ini semuanya positif nilainya. Kemudian untuk p-value-nya semuanya lebih kecil dari 0,5, maka di sini dapat diketahui bahwa variabel Z ini mampu memediasi pengaruh antara X dan Y. Seperti itu ya untuk analisisnya, nanti bisa dipelajari sendiri. Di sini juga sudah saya siapkan untuk lampirannya, nanti tinggal di copy saja. Oke, sekian, terima kasih.